Jadi sahabat, pada halaman berikutnya yaitu pemanenan ya. Pemanenan ini pemanenan ekoenzim setelah 90 hari ya ataupun 3 bulan ekoenzim siap dipanen ya untuk wilayah tropis ya. Ada kemungkinan di permukaan nantinya saat dipanen ada terlihat kemungkinan di permukaannya ada muncul jamur putih halus seperti ini sahabat ya. Nah, ini di atas ini ada semacam ini ya, jamur putih halus ya. Jamur bisa dipisahkan dan bisa dimanfaatkan, jangan dibuang sahabat ya. Nah, ini dipisahkan, dibersihkan, disaring hingga bersih seperti ini ya. Dan kemudian ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring ya, ini dengan kain kasa ya, dan disimpan di wadah tertutup. Nah, bisa pakai dragon ataupun bisa pakai botol-botol aqua seperti ini sahabat ya. Nah, baik, kita masuki ke halaman berikutnya sahabat. Nah, ini dia. Jadi di halaman berikutnya manfaat ampas ekoenzim ya. Jadi ekoenzim ini setelah dipanen ya, setelah dipanen tentunya ada sisa ampasnya, yaitu bahan organik tadi ya, kemudian disaring dan bisa di blender ataupun dihaluskan ya sahabat ya. Karena dia bisa membersihkan saluran kloset sahabat. Nah, ini dia, di blender dihalus ya, di blender halus, dituangkan ke kloset pada malam hari sahabat. Nah, dituangkan ke dalam tutup dan dia mampu menghilangkan bau kloset ya, bau yang tidak sedap tentunya ya. Kemudian dibungkus seperti ini, dikemas, bisa mengharumkan mobil. Nah, jadi semacam ini ya, apa itu, pewangi mobil ya. Nah, mengharumkan mobil tentunya harus dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kecil ya, kain kasa yang bisa mengeluarkan hawa ya. Nah, dibungkus, dijahit ya, ditaruh dalam mobil, mampu mengharumkan mobil sahabat ya, jika dikeringkan dan dimasukkan ke dalam tas kain kecil ya, kantongan kecil ya. Kemudian sisanya tadi bisa menjadi pupuk tanaman organik sahabat, udah jelas ya, karena terbuat dari bahan organik, tentu pasti jadi bisa jadi pupuk tanaman organik, bukan untuk ditanam di pot ya, tapi di tanah yang lebar ya. Kemudian ampas halus bisa dibuat bantal ekoenzim ya, dibungkus pakai kain seperti bantal ya, dan nantinya bisa diletakkan di bagian tubuh yang sakit ataupun kurang nyaman, misalnya ada pegel-pegel ya, bisa diletakkan di atas bahu misalnya kan, bahunya pegel, bisa diletakkan di situ ya. Nah, bahan organik sisa ampas tadi sahabat ya, tapi harus dibungkus dulu sahabat ya, seperti bantal ya. Nah, kemudian ke halaman berikutnya sahabat. Ini manfaat ekoenzim. Nah, ini dia ya, manfaatnya sahabat. Tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, di siklus sehari-hari ekoenzim ini sudah terbuat ya. Ini warnanya ada coklat-coklatan dan ini coklat ya. Ada dua warna sih sahabat ya, karena tergantung dari bahan yang dibikin, bahan organik tadi ya. Kemudian tentunya bisa menimbulkan efek kesehatan ya. Yang ekoenzim tadi bisa mampu menjaga kesehatan ya. Nanti kita bahas kesehatan apa. Kemudian mampu memulihkan udara, air dan tanah. Air misalnya di dalam kolam ya, kolam kanan ataupun di air bak ya. Kemudian udara di sekitar ruangan kita ya, misalnya bau, bisa disemprotkan dengan ekoenzim ya. Kemudian tanah ya, itu jelas tanah yang tidak subur, dengan dimasukkan atau dituangkan ekoenzim, tanah bisa menjadi subur. Sudah jelas ke pertanian dan peternakan, sudah pasti bermanfaat bagi pertanian dan peternakan ya. Nah, ini dia manfaat ekoenzim ya dalam kehidupan sehari-hari sahabat ya. Ekoenzim untuk perawatan diri ya, ini dia ya. Pertama, bisa dicampurkan kepada
sampo dan sabun mandi, sahabat ya. Ekoenzim tadi bisa dicampurkan ke dalam sampo dan sabun mandi ya. Ini seperti ini, mandi di basah rambut ya. Nah, kemudian bisa jadi pengganti odol, sahabat, pasta gigi ekoenzim. Nah, luar biasa, sahabat ya manfaatnya. Kemudian bisa untuk kumur-kumur, tentunya menghilangkan bau sedap, bau tidak sedap ya pada bagian mulut kita ya. Nah, kemudian sebagai toner dan campuran krim wajah. Wah, ini dia. Bisa dicampurkan karena dia berbentuk cair, udah bisa dicampurkan ke campuran krim wajah ya. Campur dan diaduk kemudian dioleskan ya. Nah, bisa mampu membersihkan pestisida. Ekoenzim mampu membersihkan pestisida pada sayur dan buah. Nah, ya, ini manfaat sehari-harinya ya kan, sahabat. Nah, ini ya, tambahkan 1 tutup botol ekoenzim di wadah ini, baskom. Ada air tentunya ya. Kemudian cuci bersih sayur dan buah-buahannya dengan menggunakan campuran air dan ekoenzim tadi ya. Rendam dengan air campuran enzim. Nah, ini dia direndam. Rendam sekitar 45 menit. Ya, sesudah 45 menit direndam, baru diangkat. Udah jelas pasti sudah terbebas dari kuman ataupun bakteri ya, sahabat. Sayur itu sudah bisa dimakan langsung ya. Kemudian untuk perawatan kesehatan pribadi, sahabat ya, ekoenzim ternyata mampu bisa membuat sebagai perawatan kesehatan pribadi. Nah, ini kebersihan diri ya. Nah, selalu jaga kebersihan diri setiap waktu. Nah, terutama harus dimasukkan ke dalam, dicampur ke dalam bak air ya. Kemudian misalnya dituangkan 50 sampai 100 ml ekoenzim ke dalam 1 ember air yang penuh ya, ataupun 1 bak ini ya, ember air penuh, ataupun di bak pemandian. Nah, kemudian digunakan untuk mandi, bisa dicampur ke bak mandi tadi 50 sampai 100 ml ekoenzim dicampur dan bisa untuk mandi ya. Dan ini adalah salah satu cara menjaga kebersihan ya, dengan mandi. Airnya tentunya dicampur dengan ekoenzim ya. Nah, kebersihan diri. Itu dia. Kemudian rendam kaki ya, ini dia. Tips merawat kesehatan merendam kaki dengan ekoenzim ya, cara sederhana ya dan praktis untuk jaga kesehatan. Nah, direndam kakinya ya. Caranya, larutkan 30 ml ekoenzim ke dalam air dengan suhu 38 atau 40 derajat Celcius ya, hangat-hangat kuku ya. Rendamlah kaki selama 20 menit. Nah, direndam selama 20 atau 30 menit nah, karena ekoenzim nantinya setelah direndam mampu memperlancar peredaran darah pada kaki ya, tentunya sendi kaki ya. Kemudian ekoenzim tadi yang setelah direndam dengan air hangat, dia mampu memberikan rangsangan terhadap titik saraf dan titik refleksi pada telapak kaki, sahabat. Waduh, luar biasa, sahabat ya. Bisa untuk merawat kesehatan kaki, sahabat ya. Dan titik refleksi pada telapak kaki. Kemudian mampu membantu proses penyembuhan penyakit pada kaki ya. Kalau kaki kita direndam ya dengan ekoenzim ya, dengan air hangat selama 30 menit, mampu menghilangkan mampu membantu proses penyembuhan penyakit. Misalnya ada rematik ya, atau luka-luka bisa sembuh cepat, kering dan kemudian meningkatkan kualitas tidur. Tentunya kenyamanan yang efek kenyamanan yang ditimbulkan dari efek merendam kaki dengan air ekoenzim dan air hangat tentunya mampu meningkatkan kualitas tidur ya. Tidurnya dengan tenang, kita bisa tidur tenang, menghilangkan insomnia. Waduh, luar biasa, sahabat ya, luar biasa khasiat dari ekoenzim ya. Kemudian hand sanitizer ya, pencuci tangan ya. Jadi kita pindahkan ke alat penyemprotan seperti ini, sahabat. Kemudian kita mampu gunakan untuk mencuci tangan setiap harinya ya. Jadi pengganti dari
hand sanitizer yang mahal selama yang kita beli. Nah, kita bisa buat sendiri ternyata sahabat ya. Nah, kemudian ke halaman berikutnya sahabat. Halaman 19 ya. Nah, ini dia. Bahwasanya ekoenzim ini mampu mengatasi berbagai luka sahabat. Ini dia ya, bisa luka bakar, luka gores ya, luka diabetes, luka dekubitus, atau luka sobek dan lain-lain sahabat ya. Jadi ekoenzim ini jika dioleskan, dilulurkan ke bagian luka bakar ini ya, contohnya ada ini luka bakar, hari pertama hari kedua sudah kering ya, 10 hari sudah kering ya, ini dia sudah kilat ya. Kemudian luka bakar, ini dia luka bakar ya, bisa sembuh. Ini dia sampai seperti ini ya, hampir tidak kelihatan sahabat ya, tentunya dengan menggunakan ekoenzim sahabat. Wah, kemudian ekoenzim itu mampu mengatasi berbagai macam penyakit kulit sahabat, infeksi kulit ya, alergi, digigit serangga, bisul, jerawat dan lain-lain. Nah, ini contohnya meredakan infeksi dan alergi pada anak ya. Kemudian bisulan di mata bisa pecah, bisa sembuh sahabat. Manfaat dari ekoenzim antara lain adalah mampu mengatasi berbagai macam penyakit kulit sahabat. Nah, ini ya, mampu mengatasi berbagai macam penyakit kulit. Nah, infeksi kulit, alergi ya, digigit serangga, bisul, jerawat dan lain-lain. Nah, ini ada contoh ya. Ini meredakan infeksi dan alergi pada anak ya. Kemudian bisulan, bisulan di mata bisa sembuh sahabat kalau dioleskan dengan ekoenzim ya. Kemudian jerawat, nah ini jerawat yang tadinya banyak jerawatnya, kemudian setelah pakai diolesi dengan ekoenzim jadi seperti ini, bersih sahabat ya. Kemudian ini dia ada bintik-bintik di belakang leher anak ini ya. Kemudian setelah dipakai ekoenzim bersih seperti ini. Kemudian untuk bagian telapak tangan nih, ini sebelum pakai enzim ya, bercak-cak hitam ya. Kemudian setelah pakai enzim, inilah jadinya jadi putih, hilang bercak-caknya. Nah, itulah ya sahabat ya, salah satu manfaat dari ekoenzim ya, luar biasa manfaatnya sahabat ya ekoenzim. Kemudian manfaat lain dari ekoenzim yaitu manfaat bagi udara. Jadi ekoenzim bisa dicampur dengan air dan kemudian disemprotkan seperti ini oleh pemadam kebakaran ya. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas udara ya, sehingga udara menjadi lebih segar, bersih ya, menghilangkan asap dan bau ya sahabat ya. Nah, kemudian penggunaan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas udara bisa ya dengan penyemprotan menggunakan alat penyemprot yang tersedia seperti ini, mobil pemadam kebakaran ya. Kemudian botol spray ya, bisa dimasukkan ke botol spray, kemudian atau menggunakan alat diffuser ya, atau humidifier ya. Nah, ini dia. Kemudian setiap penggunaan diencerkan ya, setiap penggunaan diencerkan dengan air sesuai ketakaran ya. Jadi kita bisa lihat dari warna air ya. Kalau terlalu bening itu berarti kurang campuran dari ekoenzim. Jadi ada sedikit-sedikit warna kecoklat-coklatan ya kalau dimasukkan di botol spray ya. Nah, kemudian manfaat bagi air ya. Ini tadi manfaat bagi udara ya. Sekarang manfaat bagi air, misalnya di kolam ya. Ini dia. Ekoenzim dapat memperbaiki kualitas air
yang sudah tercemar seperti danau ya, sungai, got, sumur, selokan dan lain-lain, kali ya. Nah, kemudian penuangan ekoenzim di embung, atau ini contoh ya, contoh penuangan ekoenzim di embung Langensari, Yogyakarta ya. Ini dia sebelum diberikan ekoenzim, terlihat ya banyak yang mengapung di sini sahabat ya, mungkin buih-buih atau busa-busa dari pabrik atau dari mana, kotoran rumah tangga ya. Kemudian setelah diberi dengan air enzim, ekoenzim, inilah jadinya jadi bersih danau itu. Kemudian caranya adalah penuangan dilakukan sebanyak 4 kali ya, untuk membersihkan satu danau ini ya, sebanyak 4 kali seminggu sekali per 20 liter. Wah, 20 liter berarti kalau pakai itu perbandingannya, penuangan dilakukan sebanyak 4 kali ya kan, seminggu sekali, sebanyak 20 liter dituangkan ke seluruh danau ya. Nah, secara merata ya, mungkin disemprotkan melalui alat penyemprot padi itu ya, supaya merata dia ke permukaan danau. Nah, dan inilah hasil yang ditimbulkan, danau menjadi bersih, busa-busa yang tadi banyak sekarang jadi bersih sahabat ya. Nah, ini ada semacam gambar ya, oil tambah water, air tambah minyak ya kan. Nah, ini dah apanya, gambarnya. Kemudian oil tambah water dishwash, atau sabun cuci piring, bisa sahabat ya kan. Kemudian oil tambah water tambah sabun pencuci piring tambah ekoenzim, ditambah inilah jadinya. Dan inilah bisa dimanfaatkan untuk membersihkan ataupun mencampurkan ke danau ini ya, ke danau ini, kemudian ke kolam-kolam renang, kolam-kolam ikannya yang banyak ini ya, buih-buihnya atau busa-busanya di dalam kolam. Jadi nantinya kolam itu akan bersih kelihatannya. Nah, jadi pertumbuhan ikan akan menjadi maksimal sahabat ya. Kemudian ini ada halaman berikutnya sahabat, manfaat ekoenzim untuk tanah dan pertanian sahabat. Tanah yang gersang dan tandus dapat ditingkatkan kesuburannya dengan ekoenzim sehingga dapat ditanam kembali ya. Lahan gersang, bebatuan, bekas pabrik plastik dapat ditumbuhi tanaman lagi sahabat. Kacang panjang setelah dirawat dengan ekoenzim. Nah, ini dia bebatuan sahabat, tapi setelah dirawat ataupun disemprot dengan ekoenzim, tanahnya jadi subur, bisa ditanami ya. Contohnya ini sahabat ya, ini bebatuan ya. Nah, kemudian inilah dia kacang panjang tumbuh ya. Kemudian halaman berikutnya, manfaat bagi pertanian sahabat. Wah, ekoenzim dapat digunakan sebagai pupuk dan sebagai pestisida ya. Nah, ini untuk pupuk langsung diaplikasikan ke tanah ya, ekoenzim tadi ya, dituang ke tanah atau disemprotkan ke tanah secara merata. Untuk pestisida langsung diaplikasikan ke tempat atau di tempat yang terkena hama ya, misalnya daun-daun yang kena ulat ya, dimakan ulat, disemprotkan langsung ke tempatnya, ke daunnya yang berulat ya. Aplikasi ekoenzim di bidang pertanian, memperbaiki tanah ya, meningkatkan vitalitas tanaman ya, meningkatkan imunitas, mengurangi hama dan penyakit, dan meningkatkan pendapatan petani. Wah, sudah jelas sahabat ya. Nah, ini contohnya daun kemangi yang ditanam secara stek, disiram ekoenzim secara rutin. Usia 1 minggu sudah tumbuh sahabat, padahal baru ditancapkan aja. Setelah disiram dengan ekoenzim secara rutin selama 1 minggu sudah tumbuh subur ya. Tadinya nggak mau tumbuh sahabat ya. Nah, kemudian untuk wilayah persawahan ini dia ya, cukup dituangkan di irigasinya, kemudian nanti pasti mencampur ke lokasi sawah ini ya. Kemudian kita halaman berikutnya. Nah, ini nih perawatan ekoenzim untuk perawatan dan sanitasi hewan sahabat ya. Jadi ekoenzim
digunakan untuk mandi bisa sahabat. Ekoenzim untuk penyemprotan kandang bisa. Ekoenzim untuk membersihkan kandang hewan ya. Perawatan luka dan sakit bisa. Peningkatan produktivitas ternak ya. Nah ini contohnya. Jadi kena kambing ini disemprot dengan ekoenzim nih. Penyemprotan di kandang atau di hewan pada peternakan contohnya ya. Penyemprotan rutin dengan ekoenzim dan membersihkan kandang hewan dengan ekoenzim akan membuat kandang menjadi lebih bersih dan hewan menjadi lebih sehat sahabat. Nah ya kan. Jadi kemudian di pemberian ekoenzim dengan dosis 2 cc per liter air minum atau selama per 3 hari sekali dapat meningkatkan produksi telur sahabat, fertilitas dan daya tetes ayam IPB dan daya tetes ayam IPB D1 ya. Nah, ya ini diambil dari Jurnal Ternak Tropika volume 24 nomor 1 PP 795 sampai 80 ya, Juni 2023 sahabat. Nah, ini sudah diimplementasikan ke IPB. Wah. Jadi jangan main-main sahabat dengan ekoenzim. Ternyata luar biasa sahabat ya. Ekoenzim manfaatnya luar biasa. Makanya calon anggota DPR provinsi yaitu Blian Mukhtar dan calon anggota DPR RI Pak Yasoni, jadi Yasona ya, benar-benar ingin mewujudkan Indonesia menjadi negara yang bersih ya. Kemudian takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari sahabatnya, penggunaan. Nah ini diambil dari sumber Persatuan Enzim Alam Sekitar Malaysia ya. Jadi mereka mengutip nih, Pak Brian mengutip dari buku dari Persatuan Enzim Alam Sekitar Malaysia ya. Pertama, penggunaan, takaran dan manfaat ya. 1. Membersihkan kompor dan area dapur. Nah, ekoenzim bisa untuk membersihkan kompor dan area dapur sahabat. Ya, jadi ekoenzim tambah sabun, tambah air sampai dengan perbandingan 1:1 banding 5 sampai 10 ya. Jadi mampu membersihkan minyak dalam kompor sahabat ya. Nah, sudah dibuktikan di Malaysia sahabat. Kemudian untuk mencuci piring ya. Untuk mencuci piring bisa ekoenzim. Jadi ekoenzim ditambah sabun, ditambah air perbandingan 1:1 banding 5 sampai 10 ya. Nah, ini mampu menghilangkan minyak dan bau di piring sahabat. Ya, luar biasa sahabat ya, ekoenzim. Ini sudah dibuktikan di Malaysia sahabat. Kemudian untuk mencuci pakaian bisa. Ya, ekoenzim ditambah sabun, ditambah air perbandingan 1:1 banding 500 sampai 1000 cc ya. Nah, ini mampu menghilangkan noda dan mudah dibilas. Rendam beberapa menit dulu ya kan. Waduh, lebih-lebih deterjen sahabat ya. Manfaat dari ekoenzim, wah luar biasa. Ini sudah dibuktikan di negara Malaysia ya. Kemudian nomor 4, mengepel lantai. Bisa untuk mengepel lantai ekoenzim sahabat, yaitu perbandingan ekoenzim tambah air sama dengan 1 sampai 2 tutup botol tambah 1 ember air. Wah, dicampur ya. Kemudian mampu membasmi kuman dan mengatasi minyak sahabat, mengurangi serangga. Waduh, luar biasa ekoenzim sahabat ya. Kemudian nomor 5, ini setelah dilakukan di negara Malaysia ya, membersihkan kloset dan kamar mandi sahabat. Ekoenzim murni ya, yang tidak usah dicampur-campur ya. Kalau disiramkan ke kloset ataupun kamar mandi, mampu menghilangkan bau sahabat, tidak mudah tersumbat, membantu pengurangan bakteri di septic tank. Wah, luar biasa sahabat ya. Sampai ke septic tank bisa bersih ya setelah disiram oleh ekoenzim ya. Kemudian merendam sayur dan buah ya. Ekoenzim ditambah air sama dengan 1 tutup botol ditambah 1 baskom air, rendam selama 45 menit ya. Mampu melepaskan pestisida, herbisida dan insektisida pada sayur dan buah-buahan sahabat ya. Nah, nomor 7, cairan kumur dan gosok gigi bisa untuk dipakai untuk kumur-kumur sahabat ya. Ekoenzim bisa dikumur-kumurkan ke mulut dan
sebagai pengganti gosok gigi sahabat. Nah, yaitu ekoenzim tambah air sama dengan 5 sampai 10 ml. Ekoenzim dibandingkan dengan 1 gelas air ya. Dimasukkan sebanyak 5 sampai 10 ml, dimasukkan 1 gelas air, kemudian dikumur-kumur dan digosokkan ke gigi sahabat. Mampu menyegarkan mulut sahabat, mencegah pendarahan gusi dan sariawan. Wah, luar biasa ekoenzim sahabat ya. Wah. Nomor 8, bisa mencuci rambut sahabat. Ekoenzim ditambah sampo tambah air berbandingan 1:1 banding 5 sampai 10 air ya. Mampu mencegah kerontokan, ketombe dan gatal sahabat. Luar biasa ya ekoenzim ini sahabat ya. Kemudian ini berdasarkan hasil ini ya, penelitian yang dilakukan oleh negara Malaysia. Ekoenzim bisa untuk mencuci tangan sahabat ini. Ekoenzim tambah sabun tambah air perbandingan 1:1 banding 5 sampai 10 air ya. Untuk kecantikan, anti alergi dan gatal sahabat. 10 sanitizer ya untuk cuci tangan dia. Ekoenzim tambah air tambah sama dengan 1 ml perbandingan dengan 400 ml, membersihkan kuman dalam tangan kita ya. 11 pembersih udara air atau purifier ya, yaitu ukurannya ekoenzim ditambah air perbandingan 1 ml banding 1000 ml, mampu membersihkan kuman di udara sahabat, menyegarkan udara, disemprotkan ke udara sahabat ya. Waduh, luar biasa sahabat ya. 12 terapi rendam kaki. Ini sudah dilakukan di tempat kita ya oleh Pak Blian Mukhtar pada saat melakukan kampanye dialog ya. Kita bisa lihat videonya, kita sudah uji coba situ, dan yang sudah dicoba sudah merasa baikan ya. Perbandingan ekoenzim tambah air hangat 35 sampai 40 derajat ya. 30 ml banding 1 baskom air ember ya. Caranya rendam kaki dalam baskom atau ember yang sudah dikasih ekoenzim selama 20 atau 3 menit, setengah jam saja sahabat direndam ya. Kemudian 13 bisul dan luka gores ya. Ini sudah dilakukan di negara Malaysia, dan ini sudah dikerjakan di kita juga di negara kita ini, yaitu di Sumatera Utara oleh Pak Blian Mukhtar ya. Selama Pak Blian Mukhtar mengadakan kampanye dialogis, sudah mempraktekkan langsung kepada para konstituennya ya. Ekoenzim murni ya, jangan dicampur-campur, oleskan saja ke bisul dan luka gores dengan cara dispray ataupun dikompreskan ya kan. Kemudian anti radiasi sahabat. Ekoenzim ini mampu menjadi anti radiasi. Eko murni ya, enzim murni ya. Gak usah dicampur-campur ya. Masukkan dalam botol, tertutup dan letakkan di dekat peralatan elektronik. Wah, pantes saya kemarin minta sama Pak Blian Mukhtar, saya letakkan di belakang televisi. Memang situasinya lain sahabat, kelihatannya tidak semak gitu ya. Rupanya waktu saya diberi Pak Blian Mukhtar, saya letakkan di belakang televisi tanpa saya sadar. Benar sahabat ya. Setelah kita berikan kita simpan di belakang televisi, terlihat suasana seperti itu tidak sumpek gitu ya. Kelihatan clear, bersih gitu sahabat, hawanya, udaranya sahabat ya. Kemudian 15 sebagai pupuk organik sahabat. Ekoenzim tambah air perbandingan 1:1000 ml. Disemprotkan ke tanaman dan dapat menyuburkan tanaman sahabat. 16 membersihkan kuningan. Ekoenzim murni ya, digosok-gosok ke benda kuningan ya, gosokkan pada permukaan kuningan jadi kinclong sahabat ya. Waduh. Kemudian membersihkan hewan peliharaan, yaitu ekoenzim tambah air perbandingan 1:5 sampai 10 ml ya, mililiter ya. Mampu menghilangkan bau sahabat pada hewan, kucing ataupun piaraan kita ya. Mengurangi pertumbuhan parasit ya.
Jadi tidak korengan hewan piaraan kita, kemudian memperbaiki kondisi penyakit kulit. Kalau sudah kena korengan ataupun luka, mampu menyembuhkan atau memperbaiki kondisi kulit yang luka pada kucing atau hewan lainnya ya. Nah,